Kontroversi wasit Premier League. Kontroversi perwasitan di Premier League terus berlanjut. Pertandingan akhir pekan lalu menunjukkan sejumlah keputusan kontroversial yang berat sebelah, khususnya terkait Arsenal dan Manchester United. Kedua tim berhasil memetik kemenangan akhir pekan lalu. Arsenal menundukkan Brentford dengan skor 2-1, MU menghajar Leeds United dengan skor telak 4-2. Dua laga itulah yang jadi pemicu protes fans Arsenal di media sosial. Wasit tampak begitu mudahnya memberikan hukuman untuk pemain Arsenal, tapi tidak untuk pemain MU. Padahal jenis pelanggarannya sama. Di laga Arsenal versus Brentford, John Moss juga membuat sejumlah keputusan yang merugikan Arsenal, seperti mengabaikan pelanggaran fatal yang harusnya jadi penalti untuk The Gunners. Keputusan-keputusan wasit John Moss di laga Arsenal kontra Brentford kemarin juga dibicarakan oleh Keith Hackett, mantan wasit Premier League. Dia mengakui ada beberapa keputusan janggal. Salah satu kasus yang jelas adalah jatuhnya Lacazette di kotak penalti. Pemain Brentford jelas-jelas menghantam kaki Lacazette, tapi wasit mengabaikannya. Kita telah menyaksikan pelanggaran menarik lawan dan memblok di kotak penalti, tetapi tidak ada hukuman. Seharusnya pelanggaran-pelanggaran itu dihukum oleh wasit, kata Hackett di Football Insider. Ini soal masalah antara wasit di lapangan dan operator VAR. Operator VAR seharusnya membantu wasit, tapi faktanya tidak. Pelanggaran kepada Lacazette itu jelas penalti, tidak perlu diragukan lagi, imbuhnya. Manchester United bermain setelah Arsenal, jadi fans The Gunners bisa membuat perbandingan. Mereka menyoroti sejumlah keputusan wasit di laga tersebut. Scott McTominay jelas terlihat telah membuat sejumlah pelanggaran fatal, bahkan sebagian lebih buruk dari pelanggaran pemain-pemain Arsenal. Namun, wasit mengabaikannya begitu saja. Beberapa pertandingan terakhir, pemain Arsenal dihukum kartu merah untuk pelanggaran yang tidak fatal. Namun, McTominay seolah-olah dimaafkan saat membuat pelanggaran berbahaya. Perbedaan inilah yang memicu spekulasi bahwa wasit-wasit Premier League terlalu lembek ke MU, padahal sangat keras ke Arsenal. Martin Odegaard, calon kapten baru Arsenal. Pemain berusia 23 tahun itu berkembang pesat sejak pindah dari Real Madrid secara permanen musim panas lalu. Bos Arsenal, Mikel Arteta, telah menunjuk Martin Odegaard sebagai calon kapten klub masa depan dan mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan etos kerja pemain asal Norwegia itu sejak bergabung dari Real Madrid. Meriam London saat ini tanpa kapten permanen setelah Pierre-Emerick Aubameyang dilengsarkan pada bulan Desember lalu sebelum akhirnya pindah ke Barcelona. Ban kapten telah diambil oleh Alexander Lacazette sejak pemecatan Auba. Sementara Kieran Tierney dipilih untuk menggantikan sang striker sebagai kapten saat sang striker ditarik keluar di laga kontra Brentford akhir pekan lalu. Martin memiliki semua kualitas untuk menjadi kapten. Tentu saja, saya telah berbicara dengan pelatih tim nasionalnya, Stell Solbakken, dan mereka memujinya, kata Arteta kepada wartawan usai kemenangan 2-1 Arsenal atas Brentford. Ia berjalan melewati lorong dan semua orang menyukainya. Ia pria yang baik, rendah hati dan bisa memimpin dengan apa adanya. Itu sangat wajar baginya dan itu akan datang. Odegaard menandatangani kontrak permanen dengan Arsenal musim panas lalu setelah tampil mengesankan selama masa pinjaman dari Madrid pada paruh kedua musim 2020-2021. Masih berusia 23 tahun, Odegaard yang pindah ke Madrid sebulan setelah ulang tahunnya ke-16 sekarang menjadi bagian penting dari tim asuhan Arteta. Dan sang manajer senang The Gunners bisa mengamankan jasanya. Kami memiliki masa di mana kami bisa mengevaluasi apa yang bisa dibawa Martin ke klub. Kami tidak ragu. Menurut saya, klub sangat brilian karena sudah mengamankannya, tambah Arteta. Martin sangat senang bergabung dengan kami karena ia merasa dihargai, ia menikmati apa yang kami lakukan. Ia mendapatkan koneksi yang sangat baik dengan pemain lain dan para pendukung. Dia ingin menjadi bagian dari proyek ini.
Sejak itu, dirinya semakin baik dan lebih baik. Saya tidak terkejut cara dia menjalani profesinya, cara ia suka bermain, semua yang ia lakukan adalah menjadi lebih baik. Dia masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Dia menginginkannya mungkin lebih dari siapapun di lapangan. Ia akan menjadi pemain top. Dia membangkitkan harapan ketika berusia 16 tahun. Semua orang menginginkannya. Kemudian ia harus memenuhi itu di klub seperti Madrid, di mana persaingan yang sangat sulit. Tapi sekarang, dia telah menemukan tempatnya. Rencana pramusim berikutnya, Arsenal akan dekat dengan Stan Kroenke. Arsenal berencana untuk menghabiskan pelatihan pramusim mereka di Amerika Serikat musim panas ini. The Gunners telah merencanakan untuk berada di Amerika tahun lalu, tetapi wabah COVID di skuad mereka membuat mereka tidak bisa ambil bagian di Piala Florida. The Daily Mail melaporkan bahwa rencana sedang berlangsung bagi mereka untuk berlatih melintasi Atlantik menjelang musim 2022-2023. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan berlatih dengan pemilik klub, Stan Kroenke, yang harus mengunjungi mereka. Miliarder Amerika ini sedang dalam suasana perayaan setelah LA Rams baru saja memenangkan Super Bowl. Dia kemungkinan akan mengejar kesuksesan yang sama dengan Arsenal saat mereka terus membangun kembali skuad Mikel Arteta. The Gunner tidak melakukan penandatangan di jendela transfer Januari, tetapi mereka harus mengubah grup di musim panas. Kroenke akan mendapatkan kesempatan untuk melihat para pemain yang dimiliki Arteta, dan itu mungkin akan memacunya untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk grup.